Kenapa keuanganmu mentok? Jadi mentok. Mungkin ada yang berkata, aduh, saya sudah 5 tahun menikah, sepertinya berkat nggak kelihatan. Padahal gaji saya 8 juta, 10 juta, 12 juta. Motor nggak punya, ya masih kos-kosan dan lain-lain. Saya sudah 10 tahun di perantauan, jauh-jauh dari kampung. Sudah 10 tahun bekerja di perusahaan besar, gaji saya besar, nggak tahu kemana uang saya. Mari kita belajar lewat firman Tuhan. Keluaran pasal yang ke-16, ayat yang pertama, mana Sabat. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di padang gurun Sin, yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai pada hari yang ke-15, bulan yang kedua, sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun. Bersungut-sungut semua jemaah. Bersungut-sungut ini dalam arti bahasa Indonesia suka ngomel, suka gampang kecewa, suka mempersalahkan orang lain. Bersungut-sungut ini ternyata salah satu hal yang perlu dihapuskan dari muka bumi. Ya. Kenapa saya bilang dari muka bumi? Dari pribadi setiap manusia. Kalau saya katakan tadi sudah 10 tahun, padahal gaji 8 juta, 10 juta, 15 juta, berarti rohanimu sedang tidak baik-baik saja. Ada penyakit rohani di tubuhmu, penyakit yang bernama bersungut-sungut. Saya sudah melihat banyak contoh di dalam pelayanan. 20 tahun kami melayani. Ada satu gereja sentral dan terbilang ada 6 gereja, 7 gereja pos PI bakal menjadi jemaat. Kami melihat salah satunya adalah orang yang gampang kecewa. Sedikit-sedikit mempersalahkan pimpinan, mempersalahkan gembala. Sedikit-sedikit mempersalahkan istri. Sedikit-sedikit mempersalahkan suami. Bahkan tidak sadar mereka sementara mempersalahkan Tuhan. Kalau sudah mempersalahkan gereja, kalau sudah mempersalahkan Tuhan, bahkan ada keluarga yang saya layani, jemaat tapi keluarga. Dia berkata mau bergereja di gereja sebelah, jaraknya 300 meter, 500 meter. Karena saya mau cari ombak besar. Dia katanya mau bergaul dengan gereja besar, karena itu ombaknya besar. Banyak, relasi-relasi orang kaya, orang berpangkat, jabatan besar. Tetapi apa yang terjadi? Gulung tikar usahanya. Kenapa? Sudah ada persungut-sungutan. Orang, ciri-ciri orang yang bersungut-sungut, kalau kita lihat dari ayat yang kedua ini, di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun. Ayat 3, dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang,
Sebab kamu membawa kami keluar di padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaat ini dengan kelaparan. Ternyata orang yang suka bersungut-sungut, pola pikirnya sempit. Tidak mau mengucap syukur kepada Tuhan, tidak tahu berterima kasih. Salah satu penyakit rohani paling berbahaya ternyata bersungut-sungut. Mereka perjalanan mereka dari Mesir ke tanah Kanaan, tempat yang dijanjikan Tuhan itu hanya sekitar 10 hari. 10 hari saja. Tetapi Alkitab mencatat sampai 40 tahun. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, perlu kita renungkan, bertanya-tanya dalam hati kita, dan ini adalah jawabannya. Ini adalah jawaban kenapa keuanganmu mentok. Dan orang yang bersungut-sungut, saya lihat di dalam pelayanan itu kecenderungan pelit dengan pekerjaan Tuhan. Maaf bicara, agak keras. Tetapi kami sebagai pengkhotbah, kami rindu supaya keuanganmu tidak mentok. Keuanganmu berkembang. Yang ada di pikiran kami sebagai hamba Tuhan, usahamu lancar, usahamu membuka cabang di mana-mana, karirmu tidak PNS biasa, karirmu tidak hanya polisi-polisi biasa, tetapi firman Tuhan tergenapi, kamu akan menjadi kepala bukan ekor. Tetapi harus bayar harga. Kalau teologi kemakmuran lain, oh, seorang Kristen harus diberkati. Tetapi kami tidak pernah mengajari teologi kemakmuran. Yang kami ajari adalah apa isi hatinya Tuhan. Back to the Bible. Apa kata Alkitab? Apa kata firman? Jangan ada persungutan di hatimu. Buang, bersihkan pikiran kita yang mau mengeluh. Aduh, saya banyak temui ketika ada panitia Natal, ada panitia pembangunan, ada panitia Paskah, ada panitia KKR. Oh, ini paling banyak kali terjadi yang namanya bersungutan, bersungut-sungut, gampang mengeluh. Lawan dari bersungut-sungut adalah mengucap syukur dalam segala hal. Lawan dari bersungut-sungut, ada sukacita dalam melayani Tuhan. Biar ditagih sumbangan, tetap bersukacita. Sumbangan Natal, oh ini paling persungutan itu akan muncul secara tiba-tiba. Harus dibuang, harus dibersihkan di dalam gereja, di dalam setiap berjemaat. Kalau persungutan itu sudah muncul, keuanganmu pasti mentok. Kenapa? Engkau sudah menentang firman. Saudara, kita lihat orang yang menentang firman di Sukabumi baru-baru ini. Hari Jumat mereka melakukan pengerusakan di villa. Ini villa bukan gereja. Hari Sabtu angin badai datang, Tuhan datang menyerang rumah mereka, seng-seng terangkat dan lain-lain. Inilah bukti bahwa Allah yang kita sembah bukan adalah Allah yang main-main. Yang mau coba-coba silakan, nggak pernah dilarang. Yang mau tes Tuhannya orang Kristen silakan. Tetapi tema firman Tuhan, kenapa keuanganmu mentok? Jangan pernah kita melawan firman. Melawan firman lewat cara bersungut-sungut.
Saya kalau suruh anak saya mau bikin papan nama, yang saya lihat ketika saya menyuruh mereka, saya tidak lihat ke tanah, ayo kita pasang papan nama gereja. Yang saya lihat muka mereka. Ketika saya lihat muka mereka bersungut-sungut, aduh, saya saja kecewa sebagai gembala. Apalagi Tuhan. Mari kita buang yang namanya bersungut-sungut. Yang namanya gampang kecewa, mempersalahkan pendetamu, mempersalahkan istri, mempersalahkan anak-anak, mempersalahkan suami. Kata mempersalahkan orang lain, itu buang jauh-jauh. Sehingga mereka terputar-putar di padang gurun selama 40 tahun. Itulah tema saya. Kenapa keuanganmu mentok? 10 tahun bekerja. Ada yang berkata, aduh saya 30 tahun merantau. Uang saya di mana? Tanah pun saya nggak pernah beli. Rumah masih ngekos. Masih ngontrak. Kasihan deh lu. Kenapa bersungut-sungut? Tetapi yang ada di pikiran kami, Tuhan suruh sampaikan ini supaya ketika kita mau bertanya-tanya, kenapa keuangan saya begini ya? Jangan saling mempersalahkan. Kita harus percaya bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang punya waktu untuk memberkati kita. Kalaupun 10 tahun belum diberkati, kita tidak boleh mempersalahkan pendeta. Mempersalahkan, aduh istri saya sih boros. Sudah cari kambing hitam. Atau suami saya sih begini, begitu. Tetapi kalau kita mau supaya keuangan kita tidak mentok, berkembang, usaha kita maju, sekalipun gajimu kecil, kalau kita belajar mengucap syukur, ucapkanlah syukur dalam segala hal. Itulah kehendak Tuhan. Dia akan jawab segala doamu. Ucapkanlah syukur. Ada sukacita dalam melayani Tuhan. Walaupun ditagih sumbangan, tetap bersukacita. Walaupun ditagih sumbangan, mari kita usahakan tidak ada rasa mengeluh sekalipun sumbangan ditagih oleh panitia, sekalipun ada datang panitia Natal, sekalipun datang panitia KKR, sekalipun datang panitia Paskah, kita mau memberi dengan apa yang ada pada kita, bukan dengan terpaksa, tapi dengan sukacita, dengan sukarela, dengan tulus ikhlas. Tuhan memberkati kita semua.